mengetahuinya dan sudah mengetahui bahwa Kurang jelas suaranya. Halo, ya pemindahan amar sendiri Om seperti apa Om menanggapi? ya pertama-tama kita kan tentu eh, yang perlu diketahui dulu bahwa Amar ini kan eh, didatangkan statusnya dulu kan pada waktu eh, persidangan itu kan status high risk. Nah, kemudian kan ada persidangan kasus yang keempat. Nah, di sini kan waktu itu sidang offline. Nah, kami kan waktu itu kan mengajukan eh, sidang offline, tatap muka langsung. Akhirnya Amar didatangkan berdasarkan penetapan pengadilan, majelis hakim. Nah, itulah dia didatangkan ke persidangan langsung, tetap muka langsung. Nah, sekarang persidangan kan udah selesai. Nah, otomatis tentu ya jaksa harus mengembalikan Amar lagi ke eh, NK karena harus dipaham juga Amar ini kan yang di NK itu kan waktu dia menjalani kasus yang ketiga, menjalani hukuman kasus yang ketiga dengan status warga binaan. Warga binaan ini karena dia melanggar aturan, ya itu tentang memasukkan barang terlarang, narkotika dan handphone, itulah dia kena hukuman dipindahkan ke NK. Jadi bukan persidangan yang kasus keempat. Nah itu harus dipahami dulu. Nah, jadi dia kembali ke NK itu statusnya napi, narapidana atau warga binaan yang melanjutkan hukuman perkara yang ketiga di Jakarta Barat dan kami PH-nya kan gitu. Dan Om melihat kemarin kan Om kan sudah memberikan surat untuk tidak soal terkait pemindahan, menolak pemindahan amar ke Nusa Kambangan. Namun pada akhirnya di Jenpas mempunyai kewenangannya sendiri dan kejaksaan juga memindahkan ke Nusa Kambangan. Cukup sedih nggak sih Om? Artinya ya dapat tidak ditembuskan amar untuk stay di Jakarta. Ya sebenarnya inilah kan yang menurut saya paham, yang PH yang baru yang belum paham kan gitu. Saya kan paham karena apa? Saya kan menanggapi perkara ini kan baik yang ketiga dan keempat yang langsung di persidangan. Bagaimana proses dia dari NK dipindah ke sini? Tentu saya memahami ini karena statusnya kan pinjaman dan tidak bisa juga kita untuk menghambat untuk dipindahkan karena statusnya menjalankan hukuman yang perkara yang ketiga, bukan perkara yang disidangkan sekarang. Nah, jadi tidak ada alasan kita untuk menunda itu. Malahan kalau itu kita tahan, malah merugikan Amar. Kenapa? Ya, kalau dia tidak mematuhi aturan itu berarti kan akan ada hukuman disiplin sama dia, dianggap dia tidak menentang aturan yang ada di pemasyarakatan. Tentu akan ada sanksi nanti sama dia, semacam register F kan gitu. Jadi itu memang pada waktu terakhir kami ketemu Amar itu hari Rebu, ya. Kami berdiskusi dengan Amar, memberikan edukasi juga. Ya, tentu keresahannya itu kan kami bicarakan bahwa ini Mar tidak bisa ditunda dan tidak bisa, kita tidak mematuhi apa yang akan dilakukan oleh Denpas dan jaksa karena ini wewenangnya. Kemudian status kamu ini kan bukan menyalahkan hukuman perkara yang sekarang, ini kan perkara yang udah ingkrah di perkara yang ketiga yang di uh, pengadilan Jakarta Barat. Jadi, dan pada waktu itu kan Amar sudah memang jelas dia ya siap melaksanakan itu, akan patuh dengan keputusan yang akan dilakukan oleh Dirjen Pas dan jaksa. Itu pembicaraan kami terakhir pada waktu hari Rabu.
Bang, Ini izin Om, mau nanya, Bang. mungkin Oh, boleh ya. dari pihak Om sendiri kan kita tahu kan kemarin cukup ramai terkait adanya dualisme pengacara dari Amar sendiri. Yang pertama kan dari Om John memang dari awal dan yang kedua itulah dari Camelia ya Om ya. Om gimana Om menanggapi adanya dualisme pengacara di Amar sih? Ya ini yang harus dipahami, tidak ada dualisme pengacara di sini. Yang jelas ini perkara Amar ini menjalani hukuman pada waktu perkara ketiga, perkara pengadilan Jakarta Barat yang tidak ada satupun kuasa yang selain dari Don Matias. Nah, itu harus paham dulu. Masalah Amar ini, status high risk ini kan bukan di perkara yang keempat. Perkara yang keempat ini kan baru diputuskan, kan belum ada dilakukan penjalanan hukuman karena hukuman lama kan masih belum tuntas, kan gitu. Nah, Amar sudah mengetahui kah, Bang, untuk adanya penambahan PH baru atau gimana, Bang? Mungkin ini kan karena lagi ramai ya, Bang, ya dibahas. Ya kalau terakhir kami ketemu Amar kan ya belum ada pencabutan resmi ke kami. Pencabutan itu sesuai dengan aturan kode etik dan undang advokat kan harus ada resmi, ada tertulis, bukan di media kan gitu. Tertulis dulu itu etikanya seorang klien dengan apa dan Amar tidak pernah membahas itu. Waktu pertemuan kami kan jelas itu ada. Itu kita pertanyakan juga kan gitu. Jadi ya kan ya kita harus paham juga bahwa psikologi samar ini kan harus paham kondisi yang begini kan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk bagaimana dia uh, uh, tidak tidak disatukan dengan pengacara lamanya padahal harus dipahami saya ini pengacaranya Amar bukan satu. Ya kan tentu kami nggak akan bisa diputus komunikasi dengan Amar dan dihambat juga untuk berkomunikasi dengan Amar karena ada kasus perkawinan itu kan belum dieksekusi. Ya kan? Kemudian ada kasus perkara Amar di Batu Malang. Nah, kemudian perkara ketiga kan belum selesai. Ya, di Jakarta Barat. Jadi kita ini PH tidak bisa dikatakan kami dengan Amar bukan PH-nya Amar. Karena hubungan hukum kami dengan Amar bukan satu perkara yang keempat. Dan secara resmi, Amar belum pernah mengirim surat atau meminta ke kami untuk mencabut secara resmi. Itu harus ada pencabutan resmi yang ada tanda terima kami sebagai kuasa yang sudah dicabut. Kan nggak bisa dibacakan di media begitu aja. Seharusnya rekan sejawat kan harus memahami itu. Harusnya kan ya memberitahu ke kami bersurat ya kan dan kemudian ada diterima dan kami kan udah konfirmasi ke Amar katanya belum dicabut kan begitu dan kami juga ada bukti pada waktu pertemuan hari Rabu kan ya kita kan belum ada pencabutan resmi dari Amar. Om Berarti, terkait Bang, nanti ada untuk PK sendiri dari pihak lawyer sendiri, apakah Om John yang akan maju atau nanti pihak kuasa hukum yang baru yang akan mengajukan PK Om? Ya kan PK itu kan masih lama kan harus dipaham dulu kalau harus tahu hukum beracara PK itu kan harus ada batas waktu waktu dulu untuk mencari hukum apa segala kan gitu kan 180 hari ya kita lihatlah nanti kan gitu kan kita lihat nanti apakah ini ya namanya Amar ini kan di psikologis yang kita harus paham juga berubah-ubah kan. Nah, jadi ya kami yang lebih paham tentang psikologisnya Amar. Karena apa? Kami ini menangani perkara Amar ini sejak tahun 2003. Jadi otomatis kami lebih memahami. Kemudian kami paham harus dipahami bahwa kami PH-nya Amar ini bukan penunjukan Amar aja, kami juga penunjukan dari keluarganya.